Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan pelajaran IPA. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai pengklasifikasian makhluk hidup yang terdiri dari klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, di mana pada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan, di mana pada klasifikasi tumbuhan diperlukan beberapa kriteria, yaitu jumlah sel penyusun tubuh tumbuhan. Ada tumbuhan bersel satu atau uniseluler, dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, kriteria klasifikasi hewan, di mana pada klasifikasi hewan harus diperhatikan beberapa kriteria, seperti jumlah sel penyusun tubuh hewan. Ada yang bersel tunggal atau protosea, dan ada yang bersel banyak atau metosea. Yang terakhir, kunci determinasi. Pada kunci determinasi, yaitu petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kedua, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau dapat disebut dengan mikroskopis. Mikroskopis atau disebut dengan mikroskop, yaitu alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil karena sangat kecilnya objek yang diamati sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada bagian-bagian mikroskop dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dan langkah-langkah menggunakan mikroskop pun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, kelompok Monera dan Protista. Pada kelompok Monera, yaitu salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Anggota kingdom Monera meliputi makhluk yang terdiri atas satu sel, sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, moneres, yang berarti tunggal. Sedangkan Protista yaitu mikroorganisme ekariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungsi, tetapi mereka dikelompokkan ke dalam satu kerajaan yang bernama Protista. Keempat, kelompok jamur atau fungi. Pada kelompok jamur atau fungi ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kelima, kelompok tumbuh-tumbuhan. Pada kelompok tumbuhan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan kelompok tumbuhan ini terdapat dua, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ia adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Kedua, tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiospermae. Keenam, kelompok hewan atau kerajaan hewan kingdom Animalia. Pada kelompok kerajaan hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dapat disebut juga sebagai hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata dapat disebut juga sebagai hewan yang bertulang belakang, seperti gambar-gambar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.